Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Martin tentunya. Kali ini kita senang sekali telah bersama dengan Usubadeta. Apa kabar nih Usubadeta? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Ya, teman-teman kita ya nantinya akan ngobrol santai bersama Usubadeta. Tetapi kali ini kita tidak sendirian ya. Usubadeta ditemani oleh teman-temannya. Mungkin bisa diperkenalkan Usu. Oke, saya Usbadeta, biasa akan dipanggil Usbadeta. Ini bersama dengan teman saya, oke? Lingling, Hani. Ini Su, ya kita kan tahu ya. Mungkin yang di luar sana juga sudah tahu kalau Usubade itu ya sebagai tata rias. Apakah hanya sebagai tata rias ya? Dan pengalaman yang pertama kali mungkin sebelum tata rias ini apa Su? Oh iya. Mungkin itu udah pengalaman yang dari sejak lama ya, karena kan seiring waktu kan, jadi di kala itu pas tamat sekolah, jadi emang dari awal jadi memang udah suka melihat yang rias gitu kan, make up. Jadi seiring waktu mencoba gitu kan, jadi ibaratnya tuh kan banyak ponakan, jadi dirias gitu kan, jadi dan di Sambas juga ini kan termasuk banyak ya yang rias yang senior gitu kan. Jadi aku pernah itu, jadi ada beberapa itu aku ikut gitu, jadi ikut ibaratnya sebagai asistennya, jadi ikut yang ini yang itu, jadi aku jadi istilahnya untuk menambah pengalaman gitu kan. Kalau itu kan sudah menjadi tata rias kan, apakah sebelumnya Subade mempunyai profesi lain sebelum terjun ke tata rias? Kalau profesi lain nggak ada. Jadi dari yang waktu habis sekolah itu kan, jadi memang udah suka, dan di waktu yang bersamaan juga di waktu itu masuk ya dari di Sambas. Waktu itu kan masih senam ya, senam itu kan belum ada, jadi ada pun masih waktu itu cuman satu ya, saya ingat saja. Jadi pas waktu itu ada masuk itu dari Mbak itu kan dari orang Jakarta ya, jadi masuk ke sini, jadi dia tinggal di sini dan membuka sanggar ya, sanggar waktu itu namanya Sanggar Aura. Jadi di saat itu juga, jadi di waktu yang bersamaan itu di senam suka, terus yang rias juga suka, jadi hobi kan. Ya, jadi seiring waktu itu sama-sama berjalan, jadi ya sampai alhamdulillah sampai sekarang. Apakah tata rias ini memang benar-benar menjadi cita-cita dari awal ya, ataupun mungkin ada yang lain? Iya, kalau berbicara cita-cita kan memang dari hobi juga kan suka, jadi memang kayaknya kedepannya aku gimana ya gitu kan. Jadi ya seiring waktu juga jadi berkembang ya, jadi pengen dari yang ibaratnya tuh ikut senior itu kan sebagai asisten lah ibaratnya, dan akhirnya ya sampai sekarang ini bisa bikin salon sendiri, bikin punya usaha rias sendiri gitu, berkembang. Iya. Ya kalau yang seiring juga yang senam itu kan ya sampai sekarang juga masih tetap berlanjut. Alhamdulillah ya, bersama kawan-kawan ini tim. Kita akan ngobrol santai bersama juga dengan temannya Usubadeta. Ya, mungkin Mbak Lili tadi. Lingling ya. Mbak Lingling ya, jadi Pangling. Mbak Lingling, sudah berapa lama mengenal Usubadeta? Udah belasan tahun. Belasan tahun. Dari 2008. 2008. Udah terjun ke dunia olahraga. Dan mana sih melihat Usubadeta tuh? Mungkin ada tanggapan Usubade itu karakternya gimana? Kalau karakter dari Badeta sih orangnya ya baik, lucu, suka bercanda, ya semua suka duka udah kita lewati bersama lah selama belasan tahun. Dan sebelahnya lagi siapa tadi? Kak Ani ya. Kak Ani, kalau mengenal Usubadeta itu sudah berapa lama? Oh, kalau saya kenal Usubadeta sangat lama sekali. Tahun 2000. 2000-an. Dari mana kenalnya? Di sini di Sambas. Sambas. Sama-sama senang di. Oh iya. Ya.
Kalau melihat dari Usubadita bagaimana karakternya? Karakter Usu. Iya. Jujur nih. Iya. Iya, jujur. Usubadita itu menyenangkan tapi cerewet. Cerewet. Iya. Itu cerewet bawel, tapi cerewet bawelnya kan buat kebaikan kita, tim kita Iya. sama-sama gitu. Jadi Apakah- jangan ini lah, jangan heran kalau sama cerewetnya Subadita. Itu Apakah udah termasuk juga ini Subadita sebagai inspirasi bagi kakak? Oh iya. 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 Oke. Dia senior kita. Oke. Tuh guys ya, Subadita merupakan senior ataupun inspirasi ya bagi teman-temannya yang lain ya untuk berkecimpung di dunia tata rias juga ya. Iya, dunia. Dan ini, apakah itu semua dorongan dari orang tua ataupun dari diri pribadi untuk menggeluti tata rias ini ataupun yang lainnya? Kalau yang tata rias itu ya itu jelas pribadi ya. Mungkin kalau gini ya, kita sedikit berbicara. Iya. Mungkin kalau dilihat kan itu kan memang udah dari awal kan, dari ibaratnya umur dini itu udah suka ngelihatnya, suka ngeliat orang rias. Tapi mungkin kalau dari keluarga kan mungkin ya kurang setuju ya, itu jujur ya kan, pasti ibaratnya melenceng gitu kan. Jadi harusnya mungkin ke lain lah, tapi kita nggak bisa ya. Dan banyak juga, bukan juga saya, teman-teman yang lain yang kayak seperti saya itu banyak sekali. Jadi mungkin juga seperti itu. Jadi ya sama seiring waktu kan, jadi di keluarga itu kan ya mungkin diam, cuman kita kan melihatkan yang ke arah yang lebih berkembang positif gitu kan. Dan mungkin sampai sekarang yang bisa menghasilkan uang. Jadi ya ikut aja kan, fine aja. Berarti keluarga itu setengah mendukung atau mendukung sepenuhnya, itu bagaimana? Kalau tadi saya katakannya mungkin dari awal itu tidak, jujur saya tidak. Setelah berkembang. Tapi setelah berkembang, jadi kita perlihatkan ya diri kita kan, jadi bahwasanya kita bisa gitu kan ke arah yang lebih baik, berkembang dan bisa menghasilkan uang. Mungkin kalau kita yang ugal-ugalan asal-asal mungkin kan lihat tuh kan, sampai sekarang jadi apa gitu. Apakah profesi ini merupakan yang sangat Usu ya jalani ini sangat menikmati? Iya. Kalau udah sampai saat sekarang ya saya sangat menikmati, enjoy kan. Kalau pekerjaan itu harus happy kan. Yang pekerjaan yang kita kerjakan itu harus kita cintai. Pasti happy gitu kan. Nah, dan saya juga sekarang punya teman, maksudnya asisten gitu kan. Jadi kalau ada job ya kita kerjain bareng gitu kan. Ya, sama seperti senam kan. Senam juga seperti itu. Jadi ada job ya bareng tim gitu. Dipanggil misalnya kantor ataupun gebiar, kita sering nampil gitu kan. Sudah berapa lama sih berjalan tata riasnya? Kalau dikira-kira? Tata rias ya dari, kalau misalnya secara sendiri mungkin sendiri itu udah 5 tahunan. 5 tahunan. Iya. Kalau sebelumnya kan tadi saya bilang ikut senior yang di Sampas ini. Ada 5 yang saya ikut, jadi berarti kita kan nambah pengalaman gitu kan. Kan udah punya sendiri ya 5 tahunan ya, dan apa sih yang sudah Usu dapatkan dari berprofesi sebagai ini? Ya tentunya yang kita dapatkan kebaikan ya. Teman-teman ya. Iya, teman-teman link yang banyak ya. Iya, teman-teman yang banyak, terus kita bisa berbagi ilmu. Dan saya juga udah pernah beberapa kali dijadikan sebagai instruktur tata rias di dinas gitu kan, dinas. Sama seperti, karena kan saya bilang tadi dengan senam ya, jadi sama senam juga sering dipakai dinas gitu kan. Jadi banyak sekali saya rasakan kebaikan dari pekerjaan itu. Ya, kalau saya dengar Usu mempunyai satu buah salon ya. Iya. Alamatnya di mana? Ya, kalau alamat saya itu nama salonnya Badeta Salon, beralamat di Jalan Saengrambi, persisnya itu di depan Ruko Gelis, gerai listrik itu yang di sekarang. Apakah Usu mempunyai, kan pasti mempunyai teman terdekat ya? Teman terdekat, apakah ada yang tidak menyukai Usu? Iya. Kalau berbicara itu ya pasti ya, kita nggak tahu. Ya mungkin gini kan, kalau teman terdekat ya pasti ada.
mau di kerjaan yang tata rias dan juga di senam itu pasti ada tim ibaratnya kan. Nah, tapi kan mungkin kalau di luar itu ya teman kan banyak, kalau ditanya yang ada yang nggak bisa pasti itu pasti. Kalau menurut tanggapan Usu bagaimana? Kalau punya teman nggak menyukai kita? Ya kita ya itu sih hak ya, kalau mau menyukai dan tidak suka itu hak orang masing-masing. Ya jadi kita enjoy aja. Pokoknya yang penting kita ke depan itu kita merugikan orang lain terus ke depan aja gitu kan. Kalau dia mau tidak suka ya silakan gitu kan. Yang penting kita tidak pernah membuat yang tidak merugikan orang lain dan juga apalagi dia gitu kan. Tidak ada hubungannya gitu. Setelah Usu ya berjalan ya dari tata rias, kemudian ada menjadi instruktur, kemudian apa sih suka dan dukanya Usu menjalani profesi sekarang? Kalau ditanya suka dan dukanya, karena saya kan udah termasuk lama kan, jadi kalau dari tata rias ya, misalnya kita tuh sering biasa dapat job yang di arah-arah yang di kebun sana, yang jauh kan, jalannya, medannya itu, ya itu, tapi kita tetap enjoy, happy kan, kadang sampai terjatuh, sampai luka pernah gitu ya. Sama-sama juga seperti senam kan, kita kadang dapat job yang jauh, kita harus menunggu, kita harus pokoknya banyak deh. Kehujanan, panasan, iya benar. Oke guys, kali ini kita akan mau tanya dengan teman-teman dari Usubadeta. Ada Kak Lingling ya, Kak Lingling. Tanggapan Kak Lingling ini sendiri melihat profesi Usubadi itu bagaimana? Dilihat dari profesi sih alhamdulillah baik kan, bagus, dan dandanannya buat kita semua pun cocok menerima, dan dunia olahraga pun dia yang tertua, yang instrukturnya seniornya lah, jadi semuanya itu kita